teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Himatik Kusu bersama aku, Yohana Setania. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kita akan belajar mengenai graph, depth first search, binary first search, dan minimum spanning tree dengan cara Kruskal dan juga print. Sekarang kita langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama kita akan bahas mengenai graph. Nah, jadi graph itu kalau kita lihat ini kan bentuknya mirip seperti tree yang kita pelajari di video sebelumnya kan. Nah, itu karena tree itu merupakan jenis khusus dari graph, teman-teman. Nah, bedanya si graph ini dia itu no rules atau nggak ada rules-nya. Nah, kalau si tree kan kemarin kita ingat edge-nya itu pasti n-1 kan, dengan n itu adalah jumlah node-nya. Nah, kalau si graph itu dia bebas saja edge-nya gitu, nggak harus n-1 gitu teman-teman. Terus juga kalau graph, itu dia bisa membentuk cycle kayak gini. Sementara kalau si tree, itu kan nggak boleh membentuk cycle kan. Nah, jadi bisa dibilang si graph ini kayak lebih fleksibel lah gitu daripada tree. Gitu teman-teman. Sekarang kita lanjut ke types of graph. Nah, di sini itu ada undirected, directed, dan juga weighted. Nah, kalau undirected itu edge-nya nggak ada arahnya, teman-teman. Jadi kalau nggak ada arahnya, itu kita bisa mengunjungi kayak ini dari F ke E ke F itu bebas saja gitu. Kayak nggak ada arahnya, karena nggak ada aturan arahnya gitu kan. Jadi kita bisa bebas aja. Nah, kalau yang directed ini, seperti yang kita bisa lihat, itu kan ada arah panahnya kan. Kalau kita mau kunjungin, itu kita harus eh, lihat panahnya gitu. Kayak ini kita bisa melakukan kunjungan dari C ke D secara langsung, tapi kalau dari D ke C itu nggak bisa karena ya panahnya nggak ada yang mengarah ke situ kan secara langsung. Nah, makanya eh, yang directed itu dia lebih strict lah bisa dibilang daripada yang undirected. Terus yang ketiga, yang weighted graph ini dia setiap edge-nya itu eh, membawa bobot atau nilai, teman-teman. Nah, kayak ini, misalnya yang edge dari node B ke A itu membawa nilai 7. Terus kalau dari C ke A itu membawa nilai 2, dari A ke C membawa nilai 4 gitu. Nah, untuk edge-nya sendiri itu bisa directed ataupun undirected, dan bobotnya sendiri itu bisa positif dan negatif. Nah, nanti eh, dari sini itu kita bisa mencari, misalnya kayak kita dari node X ke node Y gitu, itu kita bisa mencari jalan terpendeknya, teman-teman. Nah, kalau misalnya bobotnya itu positif, itu kita bisa pakai algoritma Dijkstra namanya. Dan kalau bobotnya negatif, nanti kita bisa pakai algoritma Bellman-Ford. Nah, kedua algoritma itu akan kita pelajari di video selanjutnya. So, stay tune ya. Mungkin sekian untuk yang jenis-jenisnya. Sekarang kita lanjut ke depth first search atau yang disingkat DFS. Jadi depth first search itu adalah metode traversal di mana kunjungan node akan dilakukan sedalam mungkin sebelum kembali ke node sebelumnya. Nah, jadi yang perlu di garis bawahi di sini adalah sedalam mungkin ya, teman-teman. Mungkin biar lebih jelasnya kita akan lihat contohnya. Jadi di sini kita punya sebuah graph. Nah, em, jadi kalau misalnya di FS itu nanti kita akan perlu bantuan stack, teman-teman. Jadi di sini kita bisa pilih kita mau mulai dari node yang mana. Misalnya di sini kita akan mulai dari node A. Nah, yang ini nanti akan menjadi outputnya ya, teman-teman. Output traversalnya. Nah, ini adalah eh, node yang sedang kita proses di dalam stacknya. Jadi kan kita akan mulai dari node A. Kita masukkan dia ke output dan ke stack kita. Nah, kalau depth first search, itu eh, kita lihat nih, si A, dia terhubung dengan node mana aja. Jadi di sini kan dia terhubung ke node B, I, dan juga J. Nah, kita bisa bebas pilih yang mana aja dari antara tiga ini. Dan, lalu kita explore node tersebut. Nah, di sini kita akan urutkan secara alfabet aja. Jadi kita akan pilih si B. Nah, kita masukkan dia ke output dan ke dalam stack kita. Nah, si B, dia terhubung dengan H, D, dan juga A kan. Tapi A sudah kita
kunjungin. Maka kita fokus ke yang belum aja, yang belum dikunjungi, yaitu H dan juga D. Kita bisa pilih dan kita akan pilih D aja. Kita masukkan dia ke output dan ke stack kita. Selanjutnya, si D itu punya B, G, dan juga dan juga C. Nah, ini juga kita bisa pilih yang mana aja. Kita pilih G, terus si G, dia punya D dan juga H, tapi karena D sudah dikunjungi, berarti dia cuma bisa kunjungin H selanjutnya. Kita masukkan ke output dan ke stack. Nah, di sini teman-teman perhatikan si H kan terhubungnya dengan B dan juga G di sini. Tapi kedua-duanya itu udah kita kunjungin. Nah, maka kita bisa kembali aja gitu. Kita kembali ke node sebelumnya gitu. Ini udah selesai proses yang di sini, maka kita kembali ke node sebelumnya. Nah, karena kita mau kembali ke node sebelumnya, kita bisa hapus node si H ini dari stack kita. Nah, sekarang berarti kita sudah berada di G. Dan si G kan tadi dia terhubung dengan H dan D, dan keduanya udah kita kunjungin. Maka kita bisa balik lagi ke si D. Nah, kita hapus si G dari stack. Sekarang kita berada di si D. Nah, si D itu punya B, C, E, dan G. Dan di sini yang belum dikunjungin itu ada C dengan E. Maka kita bisa pilih salah satunya. Sini kita pilih E, kita masukkan dia ke output dan ke stack kita. Berarti sekarang kita berada di E. Nah, si E ini kan dia hanya terhubung dengan D. Ya udah, berarti kita bisa balik aja lagi ke D gitu. Karena udah nggak ada lagi yang mau dikunjungin lebih dalam, lebih depth. Nah, udah kita hapus dia dari stack, sekarang kita kembali ke D. Kemudian kita lanjutkan ke C. Lalu si C itu punya D dan juga I, berarti kita lanjut ke I, karena D sudah kita kunjungin. Terus lanjut lagi. Nah, prosesnya sama. Kemudian sekarang kita udah di J. Nah, di J, ini kan dia terhubung dengan A dan juga I. Tapi si eh, A dan I ini kan udah dikunjungin tuh tadi. Maka ya udah, kita bisa balik lagi. Kita pop dia dari stack kita, balik ke I. Terus kita lihat juga eh, tetangganya ini udah dikunjungin semua. Jadi kita bisa balik terus. Nah, sampai dia stack-nya udah kosong, udah habis, berarti sudah selesailah proses depth first search kita. Maka hasil traversalnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi em, kita akan mengunjungi sampai ke paling dalam-dalamnya, baru kita balik dan kita lanjutkan ke node, eh, node tetangganya gitu. Nah, mungkin untuk perbandingan biar lebih jelas, kita akan lihat yang breadth first search-nya. Nah, jadi kalau yang breadth first search atau BFS, itu adalah metode traversal di mana setiap node yang sedang dikunjungi harus dieksplor seluruhnya sebelum lanjut ke node berikutnya. Nah, yang ini tuh harus dieksplor seluruhnya. Kalau yang tadi kan harus dikunjungin sampai dalam dulu gitu. Nah, kalau yang ini harus dieksplor seluruhnya, mungkin lebih jelasnya akan kita lihat pada contoh ya teman-teman. Nah, untuk yang BFS, kita itu akan menggunakan batuan queue. Nah, di sini kita akan mulai sama dari A juga. Jadi kita masukkan A ke queue kita dan A untuk outputnya. Nah, kemudian si A itu akan kita ekspor. Ekspor di sini maksudnya kita lihat nih tetangganya si A yang terhubung. Jadi kan di sini ada B, I, dan juga J. Nah, karena kita mau ekspor dia, kita keluarkan dulu dia dari queue, baru kita ekspor. Yaitu kita masukkan si B, I, dan juga J ini ke queue kita. Nah, untuk urutannya sendiri tuh sebenarnya bebas, tapi kita mungkin akan urutkan aja berdasarkan abjad. Nah, kita masukkan dia ke queue dan juga ke output kita. Nah, selanjutnya kita akan melihat si queue-nya, teman-teman. Jadi kan kalau di sini kan kita lanjutkan dengan kita urutkan dengan B, I, J gitu kan. Ya udah sekarang kita ke posisi si B. Nah, si B ini juga akan kita ekspor. Jadi si B ini kan dia terhubung dengan H, D, dan juga A. Nah,
karena si A tadi udah kita traverse, maka kita bisa lanjut ke H dan juga D. Jadi karena kita mau ekspor B, kita keluarkan dulu, kita hapus dia dari Q, baru kita ekspor. Kita masukkan H dengan D ke dalam Q-nya. Nah, udah selesai. Terus kita lanjut aja, tinggal lanjutin Q-nya, kita ke I. I ini kita ekspor juga, karena kita mau ekspor, maka kita akan hapus dia dari Q, baru kita ekspor. Sini dia punya F, C, A, dan juga J. Tapi karena A udah, J udah, maka kita akan masukkan ke Q dan traverse si C dan juga F. Terus lanjut ke J. Si J, dia punya A dan juga I, tapi karena sudah di explore, maka kita bisa lanjut aja ke H. Nah, di H juga kan tinggal B dengan G. Oh, G belum, maka kita akan kunjungin si G. Nah, sudah. Terus lanjut ke D. Si D ini akan kita ekspor, yaitu ada G, B, C, dan E. Dan yang udah dikunjungin itu yang 3 ini, berarti sisa E. Udah. Terus kita lanjut mengikuti Q-nya, kita ke C. Kita lihat ya, C ini kan udah dikunjungin semua ya tetangganya. Berarti kita bisa lanjut aja menghabiskan Q-nya. F juga udah semua, G udah semua, dan E udah semua. Nah, maka Q kita bakalan kosong, udah selesai gitu. Nah, sehingga hasil breadth first search-nya akan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi gitu bedanya. Kalau misalnya yang breadth first search itu, dia kan breadth, artinya meluas atau melebar gitu kan. Jadi kayak tetangganya dulu ini kita masukin semua, kita kunjungin semua, baru kita ke anaknya gitu. Sementara kalau si depth first search tadi, kita kayak habisin dulu sampai ke anak-anaknya, sampai dalam, baru kita ke tetangganya. Kalau breadth first search, tetangganya dulu, baru ke anaknya. Gitu, teman-teman, kira-kira. Nah, oke. Aku harap teman-teman bisa ngerti yang bagian ini. Sekarang kita akan move on dan masuk ke materi minimum spanning tree. Nah, jadi untuk yang minimum spanning tree, ini adalah kita membuat subgraph dari weighted graph dengan ketentuan, yaitu yang pertama menyambungkan semua node dalam graph, yang kedua tidak membentuk siklus, dan yang ketiga memiliki total bobot minimum dibandingkan dengan semua kemungkinan spanning tree lainnya. Nah, jadi dia semua node-nya itu harus terinclude di dalam spanning tree-nya, lalu dia tidak membentuk siklus karena dia merupakan tree, teman-teman. Kemudian dia karena namanya minimum spanning tree, maka nanti kita akan mengambil yang bobotnya paling minimum di antara semua kemungkinan spanning tree-nya. Nah, biar lebih jelas, kita akan melihat contohnya nanti, tapi kita akan menggunakan dua cara, yaitu kruskal dan juga prim. Yang pertama, kita akan bahas yang kruskal dulu. Nah, jadi untuk yang kruskal, itu langkahnya. Yang pertama, kita mulai dengan H bobot terkecil, kemudian kita cari H bobot terkecil selanjutnya, lalu kita ulangi dan gambarkan hingga semua node terhubung dengan tidak membentuk cycle. Nah, contohnya itu yang ini. Jadi yang pertama kita tadi kan cari H dengan bobot terkecil. Nah, di sini H dengan bobot terkecil itu kan yang ini. Yang menghubungkan not 1 dengan 10 dengan bobot 4, lalu yang menghubungkan not 4 dengan 5. Nah, kayak gini, ini kita bisa uh, mulai dengan kedua ini, kedua H ini. Nah, kita tandain, terus lanjut kita cari H dengan bobot terkecil selanjutnya, yaitu kan si 5 ini. Dan karena dia tidak membentuk cycle, maka bisa kita tandain juga. Terus lanjut, begitu seterusnya. Nah, dia masih belum membentuk cycle, maka masih aman untuk kita gambar. Terus lanjut, eh, yang terkecil selanjutnya itu kan yang ini. Dan kita lihat, kalau misalnya kita tandain, dia masih tidak membentuk cycle, berarti aman. Berarti bisa kita tandain. Terus, yang terkecil selanjutnya itu kan yang ini, teman-teman. Yang 9 ini. Nah, tapi kalau misalnya kita
gambarkan yang ini, itu dia akan membentuk cycle. Dia akan menjadi cycle kayak gini kan. Nah, maka itu nggak boleh kalau membuat spanning tree-nya. Jadi, kita akan lanjut cari yang minimum selanjutnya setelah si 9 ini. Yaitu kalau kita lihat, itu kan yang ini. Ya udah, karena dia nggak membentuk cycle, maka bisa kita tandain. Terus lanjut, yang minimum selanjutnya itu yang ini, dan juga yang ini. Karena dia juga tidak membentuk cycle, maka bisa kita gambarkan. Nah, sudah. Terus kalau kita lihat, ini kan udah semua node kan kita include di spanning tree-nya. Maka ya udah, proses kruskalnya udah bisa selesai gitu, berhenti di sini. Maka hasil minimum spanning tree-nya akan terlihat seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian untuk bobotnya sendiri, itu bisa kita hitung dengan menjumlahkan semua bobot-bobot dari edge di minimum spanning tree-nya. Jadi kalau kita jumlahkan, itu akan menghasilkan total cost yaitu 73. Maka MST dari graf yang tadi dengan cara kruskal itu adalah 73, berbobot 73. Kayak gitu. Nah, ini untuk yang cara kruskal. Terus lanjut, kita akan lihat dengan cara yang prim. Nah, untuk yang prim itu kita sama mulai dengan edge bobot terkecil, lalu kita lanjut hubungkan dengan not tetangga yang memiliki bobot edge terkecil. Nah, jadi bedanya dengan yang kruskal, kalau kruskal tadi kan cari yang terkecil, terus cari yang terkecil lainnya, cari yang terkecil lainnya. Nah, kalau yang prim itu kita harus lanjutin dari node yang sudah kita kunjungin gitu. Terus dari yang udah kita kunjungin itu kita cari yang bobot edge-nya paling kecil. Lalu kita ulangi dan gambarkan hingga semua node terhubung dengan tidak membentuk cycle. Nah, jadi kita akan mulai dengan edge yang ini, kita tandain aja. Nah, selanjutnya, tadi kan rules-nya adalah uh, yang terkecil selanjutnya dari node pada saat ini kan. Berarti kita lihat yang terhubung itu ada yang berbobot 25, 8, 9. Karena yang terkecil adalah yang 8, maka kita selanjutnya tandain yang ini. Dan begitu seterusnya dengan syarat nggak membentuk cycle. Nah, ini kan selanjutnya kalau kita lihat yang minimum itu yang 9. Tapi sama kayak yang kruskal tadi, dia bakal membentuk cycle. Nah, kita carilah yang lain yang nggak membentuk cycle. Nah, sini kalau kita lihat tuh yang ini kan, yang eh, dia tetap terhubung dengan node yang udah dikunjungin, tapi dia paling minimum, yaitu yang ini. Nah, udah kalau kita lihat semua node sudah terhubungin, maka ya udah hasil minimum spanning tree-nya akan terlihat seperti ini. Dan kalau kita hitung total cost-nya, sama ya teman-teman, dia 73. Nah, mungkin kayak gitu. Jadi, aku harap teman-teman bisa paham dengan penjelasannya. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk video kita kali ini. Aku harap teman-teman bisa mengerti dengan penjelasannya dan di video selanjutnya kita akan belajar mengenai algoritma Dijkstra dan juga Bellman 4. So, see you di next video.